saya di Dapur Enok. Setelah sekian lama saya tidak membuat video, kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman untuk membuat asam-asam daging, atau sebagian orang mengenalnya dengan nama garang asam daging. Baiklah, kita mulai saja membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat asam daging ini. Di sini saya menggunakan daging. Untuk bagian daging, teman-teman boleh menggunakan daging sesuai selera. Boleh menggunakan sengkel atau ini yang buat daging sup. Boleh juga menggunakan iga, jadi ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk rasa asamnya saya menggunakan belimbing sayur atau belimbing wuluh. Kalau yang menggunakan fresh lebih enak lagi. Di sini karena nggak menemukan yang fresh, saya menggunakan beli yang beku. Juga menggunakan tomat, bawang merah dan bawang putih, cabai. Ini cabenya juga disesuaikan dengan selera masing-masing ke tingkat kepedasannya. Ini saya menggunakan cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Ini ya, disesuaikan saja teman-teman. Untuk tomat juga tadi, kalau misalnya teman-teman mempunyai tomat yang hijau juga boleh digunakan untuk warna yang lebih menarik. Daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan serai. Oke, kita langsung saja mempersiapkan bahan-bahan ini. Terlebih dahulu saya akan mengiris-iris atau memotong-motong bahan-bahannya. Dan ini saya sudah mendidihkan air, maksudnya kita siapkan air dalam panci dan kita didihkan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, saya sudah menyisir atau mengiris-iris semua bahannya. Ya, sudah saya iris-iris. Ini cabai dan ini tomatnya, ini belimbing wuluhnya. Dan ini lengkuas, jahe dan serainya saya keprek supaya lebih harum, wanginya keluar. Oke, ini sekarang kita lihat kebenaran sudah mendidih. Kita bisa masukkan, ya, ini sudah mendidih. Kita lihat, sudah mendidih. Kita masukkan dagingnya. Jadi masukkan daging itu harus dalam keadaan air mendidih supaya nanti baunya tidak amis. Atau untuk teman-teman yang karena beli dari pasar gitu dagingnya, yang kita kurang tahu higienis apa enggaknya, untuk pertama kali itu kita rebus sesaat untuk mengeluarkan semua kotorannya, lalu kita buang airnya dan kita rebus lagi airnya sampai mendidih dengan daging yang air yang baru. Jadi dagingnya nanti tidak bau. Ya, apalagi kalau bagian kaki atau bagian yang banyak lemaknya itu saya suka buang dulu air rebusan pertamanya. Tapi jangan terlalu lama ya, asal dia mengeluarkan kotorannya sampai berbuih langsung kita buang. Oke, kita masukkan dan bersama dengan serai supaya tidak bau. Oke. Sambil menunggu ini dagingnya empuk ya, kita tutup sebentar supaya dia tidak uapnya keluar. Kita siapkan untuk bumbunya atau bahan lainnya. Ya, ini saya gunakan pan kecil untuk menumis. Jadi di sini kita menumis semua bumbunya kecuali yang tomat dan belimbing wuluh. Kita itu nanti masukkan terakhir karena mudah hancur.
Sekarang kita tumis bumbu-bumbunya dengan menggunakan minyak sedikit supaya nanti rasa kaldunya lebih wangi dan lebih enak. Ya, kita gunakan sedikit minyak untuk menumisnya. Jika minyaknya sudah panas, kita tumis semua bahannya. Ini bawang merah, bawang putih yang sudah kita iris. Ini irisannya nggak harus halus ya teman-teman. Kalau untuk membuat masakan kuah, kita irisnya nggak harus sampai halus. Ini juga kita masukkan daun-daunnya, daun salam dan daun jeruk, juga lengkuas dan jahenya. Kita tumis sebentar sampai layu dan harum, baru kita masukkan ke dalam kuah atau kaldu yang sedang kita masak ini. Oh ya, jangan lupa cabenya juga, ini cabenya. Ya, ini cukup sampai layu saja dan harum. Baru kita masukkan ke dalam kaldu atau kuahnya. Diusahakan ini kaldunya sudah panas supaya nanti lebih menyerap ke bumbunya, lebih menyerap ke dagingnya. Ya, ini teman-teman sudah mendidih. Ini sudah mendidih, kita masukkan semua bumbunya. Masak sampai empuk ya, nanti baru kita tambahkan tomat dan ini ya. Jadi teman-teman, di sini triknya, selama kita menyiapkan bahan-bahan lain, kita siapkan dulu air untuk rebusan membuat kaldunya, supaya di saat kita memasak dagingnya, jadi dagingnya itu sudah empuk, baru kita masukkan bumbu tumisannya, jadinya nanti rasanya lebih enak. Kalau misalnya kita tidak menyiapkan dulu dagingnya, jadi lama untuk empuknya. Jadi ini keempukan daging juga disesuaikan daging bagian mana yang kita gunakan. Sambil kita memasak dagingnya sampai empuk, kita bisa tambahkan untuk perasanya itu garam dan merica secukupnya. Boleh juga kecap manis jika teman-teman menyukai rasa kecap dan warna yang lebih gelap. Tapi ada orang yang tidak terlalu suka kecap, bisa di skip. Jadi ini opsional aja untuk selera masing-masing ya. Ini saya tambahkan garam, dan merica secukupnya. Merica boleh menggunakan yang putih atau yang hitam, sama aja. Atau boleh tambahkan juga ini kecap ya, saya akan tambahkan sedikit. Bisa juga kecap ditambahkan saat penyajian. Jadi ini disesuaikan saja, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini kalau sudah mulai empuk, kita baru tambahkan tomat dan belimbing wuluhnya. Di sini saya memasak dengan menggunakan kuah yang cukup banyak ya. Teman-teman disesuaikan saja. Kalau misalnya teman-teman
tidak menyukai kuah sampai berkuah seperti ini, nggak apa-apa, disesuaikan saja dengan selera masing-masing dan disesuaikan juga dengan bahannya. Jadi kalau misalnya seperti saya menggunakan kuah atau air yang cukup banyak, bahannya jadi otomatis lebih banyak seperti bawang merah, bawang putih, tomat dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membuatnya dengan porsi yang sedikit atau kuahnya sedikit, disesuaikan saja, bahannya bisa dikurangin ya. Tapi saya akan masukkan dalam deskripsi porsi yang sebanyak saya masak ini. Kalau teman-teman bisa disesuaikan saja, dikalkulasikan sendiri ya. Setelah dagingnya matang dan empuk, kita bisa sajikan. Oh ya, jangan lupa dicicipin terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang, bisa ditambahkan bumbunya. Sudah pas, jadi ini bisa ditambahkan kecap manis sesuai selera atau kecapnya nanti pas saat disajikan. Itu disesuaikan selera masing-masing saja ya. Sekarang kita sajikan dengan nasi panas. Jadi ini rasanya asam-asam segar. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini, lihat. Rasanya segar, asam-asam gurih. Dan boleh disajikan dengan nasi panas, ditambah emping atau kerupuk. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum, selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.